Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 9 yaitu Port Security. Pada Port Security di sini terdapat 6 materi, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Pengenalan Port Security. Jadi, Port Security digunakan untuk mengamankan interface. Seperti biasa, kita akan belajar dengan contoh kasus. Oke, perhatikan, di sini terdapat 3 server dan 1 PC client yang terhubung dengan switch, serta 1 PC dengan nama hacker yang tidak terhubung dengan siapapun. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 yang terhubung dengan server. Maka nantinya, jika hacker ingin menyabotase interface 1, ini kita klik pada panah hijau, kemudian arahkan ke PC hacker. Misalkan hacker ingin mengambil alih, maka nantinya interface 1 akan otomatis shutdown atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Jadi inilah yang dinamakan dengan port security. 2. Port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu pada setiap perangkatnya. Pada server 1, kita berikan IP 192.168.50.1. Jangan lupa subnet masknya. Selanjutnya untuk server 2 dan 3 IP-nya 50.2 dan 50.3. Juga untuk PC client IP-nya 50.4 dan PC hacker 50.5. Oke, perhatikan ya. Jika sudah selesai, kita bisa cek koneksi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, kita konfigurasikan port security-nya pada switch. Nah, perlu diketahui, untuk konfigurasi port security, kita harus mengkonfigurasikannya pada mode akses. Di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/1-3. Lalu ketikkan switch port mode akses. Kemudian exit. Selanjutnya, untuk konfigurasi port security, kita akan coba pada server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA0/1. Kita masuk pada FA0/1. Kemudian ketikkan perintah switch port strip security. Lalu masukkan MAC address-nya. Kita ketikkan lagi switch port security MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address, kita bisa buka pada server 1. Kita klik config. Lalu pilih fast ethernet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya. Kita salin saja. Kemudian kita masukkan pada switch. Jadi command ini berfungsi untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA0/1. Kemudian kita masukkan perintah switch port security maximum 1. Ini merupakan izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang bisa mengakses port FA0/1. Untuk angkanya ini bebas, misalkan saya isikan 1. Selanjutnya masukkan komen switch port security violation shutdown. Artinya, ketika kita mencabut kabel tersebut, kemudian dihubungkan dengan perangkat hacker, dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. 3. Pengujian port security. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian. Di sini kabel pada server 1 kita hubungkan ke PC hacker, kemudian kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini untuk kabelnya akan tershutdown atau tidak aktif, dan paketnya pun akan fail. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kita buka switch-nya. Pada privilege mode, kita ketikkan Go Port Security Interface FA0/1. Oke, perhatikan pada bagian last search address, ini berisi informasi siapa saja yang baru mengakses port FA0/1. Teman-teman, di sini kita hubungkan kembali kabelnya ke server 1. Karena kabelnya masih tidak aktif, di sini kita setting kembali pada switch. Kita masuk ke interface FA0/1 dan ketikkan shutdown. Kemudian no shutdown. Oke, di sini kabelnya sudah aktif kembali. 4. MAC address sticky. Selanjutnya kita akan membahas MAC address sticky. Jika sebelumnya kita mengonfigurasikan port security dengan menggunakan MAC address,
Maka sekarang kita akan membuat FA0/2 mengidentifikasi MAC address milik server 2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA0/2, lalu ketikkan switch port mode access, dan masukkan perintah switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security MAC address stick key. Lalu masukkan perintah switch port security maksimum 1 dan jalankan perintah switch port security violation. Lalu ketikkan tanda tanya. Nah, di sini untuk violation itu memiliki 3 opsi. Jadi yang pertama ada protect, kedua restrict, dan yang ketiga adalah shutdown. Untuk protect dan restrict, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabel dan menyalakan portnya kembali. Kita coba dulu yang shutdown, kemudian cek dengan do show port security interface FA0/2. Bisa kalian perhatikan untuk total configure sticky MAC address masih 0, artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA0/2. Maka di sini kita coba tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Jika sudah berhasil, kita bisa cek kembali. Bisa dilihat pada bagian total dan sticky MAC address sudah terdapat angka 1. Artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA0/2. Dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke interface FA0/2. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke hacker. Kemudian coba untuk kirimkan paket. Oke, bisa dilihat di sini kabelnya akan mati dan paketnya akan fail. 5. Violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali ke server 2 dan juga sudah saya aktifkan kembali. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba yang violation protect. Kita coba pada server 3 yaitu interface FA0/3. Kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini kita berikan perintah switch port mode access. Selanjutnya ketikkan switch port security. Ketikkan lagi switch port security MAC address stick key. Lalu masukkan perintah switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir, ketikkan switch port security violation protect. Ini agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, tetapi portnya tidak mati. Nah, disinilah perbedaan dari protect dan restrict. Lalu kita cek pada do show port security interface FA0/3. Perhatikan pada security violation count, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba akses pada FA0/3. Jika kita menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0. Sedangkan restrict akan terus bertambah. Di sini untuk MAC address-nya belum terdeteksi, maka kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Jika sudah berhasil, kita cek kembali. Maka untuk MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba untuk menghubungkan hacker ke port FA0/3. Kemudian kirimkan paket. Bisa diperhatikan untuk kabelnya ini masih aktif, namun untuk paketnya akan fail. Kita sambungkan kembali ke server 3 kabelnya. Kemudian coba kirimkan paket. Nah, maka di sini dia akan memberikan keterangan successful. 6. Violation restrict. Di sini saya sudah menambahkan satu server lagi yang sudah saya konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.50.6. Kemudian kita bisa konfigurasikan port security-nya pada interface FA0/5. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode access. Selanjutnya ketikkan switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security MAC address stick key. Lalu masukkan switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir, switch port security violation restrict. Jika sudah selesai, kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, sudah berhasil.
Selanjutnya kita cek dengan do show port security interface FA0/5. Maka di sini untuk sticky total dan juga MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba hubungkan hacker dengan interface FA0/5. Kemudian coba untuk kirimkan paket. Nah, perhatikan di sini interface-nya masih aktif, namun untuk paket yang dikirimkan akan fail. Kita bisa cek pada interface FA0/5. Nah, di sini security violation-nya sudah bertambah. Untuk violation count ini adalah paket yang sudah diblokir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.